Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pedagogi dan Psikologi di Universitas PGRI Wiranegara Angkatan 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik formalisme Rusia dan penerapannya pada sebuah karya sastra. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang formalisme Rusia. Pada tahun 1990 sampai 1930, di Rusia itu sendiri terdapat sekolah kritik sastra yang diberi nama Formalisme Rusia. Sebuah karya dari sarjana Rusia dan Soviet, antara lain Viktor, Yuri, Vladimir, Boris, Roman, Grigori, yang merevolusi kritik sastra antara 1914 sampai 1930 dengan menetapkan kekhususan dan otonomi bahasa dan sastra puitis. Istilah formalisme berasal dari bahasa Latin dari kata forma, berarti bentuk atau wujudnya, merupakan cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, dan sosiologis, karena ia mengarahkan perhatiannya pada bentuk karya sastra itu sendiri. Formalisme Rusia adalah gerakan yang beragam, tidak menghasilkan suatu doktrin yang terpadu, dan tidak ada konsensus di antara para pendukungnya pada tujuan utama untuk upaya mereka. Faktanya, formalisme Rusia memiliki dua gerakan yang berbeda, salah satunya Opajas, masyarakat untuk studi bahasa puitis. Oleh karena itu, lebih tepat untuk merujuk pada formalis Rusia daripada menggunakan istilah formalisme yang mencakup lebih abstrak. Perlu diperhatikan juga bahwa formalis Rusia bukan merupakan sebuah kelompok yang homogen dan kompak pandangannya. Namun, demikian fokus utama mereka adalah meneliti sebuah teks-teks yang dianggap sebagai teks kesusastraan. Adapun unsur yang khas itu adalah bentuk baru yang menyimpang dari bentuk bahasa biasa. Otomatisme didobrak sehingga pembaca merasa heran dan asing terhadap bentuk yang menyimpang itu, dan membuatnya harus mau dengan kenyataan dengan cara yang baru. Bahasa sehari-hari pun juga disulap, dimanipulasi dengan berbagai teknik, metrum, irama, sintaksis, struktur gramatikal, dan yang lain sebagainya. Para formalis juga membuat studi tentang hasil analisis karya-karya sastra untuk merumuskan pengertian dan dalil-dalil umum mengenai karya sastra itu sendiri. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi, yakni istilah yang dikemukakan oleh S.J. Lossky untuk menyebutkan dan bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses penikmatan atau pencerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan dengan sesuatu yang aneh. Proses ini mengubah tanggapan kita terhadap dunia. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan kritik formalisme Rusia pada sebuah karya sastra, yakni sebuah puisi. Kaum formalis pada periode awal itu cenderung mengidentifikasi kesusastraan dengan kepuitisan. Puisi dipandang oleh kaum formalis sebagai penggunaan bahasa sastra yang menginti. Kaum formalis mendefinisikan puisi adalah susunan tuturan yang kedalamnya terjaring keseluruhan tekstur bunyi. Faktor pembangun puisi yang paling penting adalah ritme. Konsep terpenting kaum formalis juga menyatakan bahwa kesusastraan itu mendefamiliarisasi kenyataan. Konsep terpenting kaum formalis menyatakan bahwa kesusastraan itu mendefamiliarisasi kenyataan dan mendefamiliarisasi kesusastraan itu sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Selden 1991 pada halaman 10 sampai halaman 11. Di sini saya mengambil contoh dari jurnal milik Fatullah Saleh yang menggunakan teori naratif dengan puisi Dewa Telah Mati oleh Subagio Sastrowarjo Simponi 1975 halaman 9. Dia menggunakan analisis tema, setting, alur, dan gaya bahasa. Kita akan menganalisis. Yang pertama, tema. Di sini masyarakat yang penduduknya sudah lupa akan Tuhan. Tuhan itu sudah lama tiada. Dianggap sudah meninggal dunia. Maka yang ada hanya perbuatan jahat, dosa yang akan dilakukan oleh para warganya. Yang kedua, ada setting. Di sini ada setting waktu secara eksplisit, yakni pada waktu pagi dan malam hari, sedangkan setting tempat terjadi di sebuah rawa yang terdapat kuil. Kemudian ada alur. Di sini pengarang puisi menggunakan alur yang progresif maju, terus berantai dari awal cerita hingga akhir cerita.
Kemudian yang terakhir ada gaya bahasa. Pengarang puisi menggunakan gaya bahasa ironi untuk menyatakan rasa kecewa dirinya terhadap masyarakat yang mulai bergeser keyakinan mereka terhadap Tuhan yang abadi hanya karena tergoda oleh dunia semata dan bersifat sementara. Nah, di sini pengarang merasakan kecewa. Kemudian yang kedua, saya mengambil puisi Daun karya Sutarju Kalsum Bahri. Nah, puisi ini termasuk puisi kontemporer. Bisa kita lihat dari tipografi yang cermat sebagai daya dan untuk alat mengekspresikannya dan mengutamakan unsur bunyi. Puisi Daun banyak menggunakan sarana bahasa secara tunggal dengan penyebutan benda seperti daun, sungai, burung, buah, rumput. Tidak ada tokoh yang dihadirkan kecuali kau. Puisi ini menyeratkan ajakan kepada daun, sungai, burung, dan seluruh alam semesta agar kita kembali mencari Tuhan. Hal ini dikuatkan dengan munculnya kata perintah atau lebih tepatnya ajakan mari. Nah, kata mari ini diserukan kepada rumput, benda mati, dan kau. Kau ini dianalogikan sebagai manusia untuk mencari dan menghadapnya, yakni kepada Tuhan. Puisi ini bergaya mantra dengan sarana kepuitisan berupa pengulangan kata, frasa, ataupun kalimat. Tipografi puisi ini dieksploitasi secara sugestif dan kata-kata nonsens dipergunakan dan memberikan makna yang baru. Nah, menjadi pusat perhatian dalam pandangan kaum formalis mengenai sastra ialah pengertian pengasingan atau making string atau juga disebut defamiliarization, yakni orang yang memperkenalkan istilah ini yakni S.K. Sklovi. Ia berpendapat bahwa sastra sama seperti seni-seni yang lainnya mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara yang baik, sehingga sifat otomatik dalam pengamatan dan penerapan kita didobrak. Memakai istilah pengasingan bila sebuah karya sastra memakai gaya bahasa yang menonjol atau menyimpang dari yang biasanya, atau juga dapat menggunakan teknik bercerita yang baru. Selain itu, para formalis memperkenalkan beberapa pengertian untuk kita menganalisis teks cerita, yakni motif sebagai kesatuan naratif terkecil dalam peristiwa yang diceritakan, fabula atau fabel sebagai rangkaian motif dalam urutan cerita, tataran peristiwa, dan sujet sebagai penyusunan artistik motif-motif tersebut atau tataran pencitraan. Ini disampaikan oleh Luxemburg 1986 halaman 34 dan Servot 1973 halaman 30 sampai 34 dan Todorov 1985 halaman 27. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa formalisme merupakan istilah formal atau form yang mementingkan bentuk daripada aspek yang lainnya, meremehkan, meniadakan aspek sejarah biografis pengarang. Berdasarkan teori formalisme Rusia, merupakan karya otonom yang harus diteliti dari karya itu sendiri atau yang disebut intrinsik dan bukan dari sisi luarnya, yakni ekstrinsik. Hal ini dikarenakan teori tersebut lebih menekankan keindahan aspek, sebab yang diperlukan dalam proses kritik sastra dalam teori formalisme adalah close reading, pembacaan secara mikroskopis atas karya sastra sebagai bahasa yang indah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sedang menonton. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.